Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Sadri, selaku mahasiswa dari Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Yang saya hormati, Prof. Dr. Lela Nurlelawati, SEMM CRR CRP, selaku dosen penguji proposal seminar pada hari ini, dan yang saya hormati yaitu Bapak Budiman Abdullah selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Artificial Intelligence AI terhadap keterampilan dan pengetahuan generasi Z dengan kesiapan digital sebagai variabel intervening dan tantangan dunia kerja sebagai variabel moderatornya. Bab 1. Pendahulu. Latar belakang. Kemajuan signifikan dalam teknologi kecerdasan buatan AI selama 20 tahun terakhir diperkirakan akan mengubah sifat pekerjaan di seluruh dunia. AI terdiri dari perangkat lunak atau teknologi yang berperilaku cerdas seperti manusia, dengan menjadikan sistem komputer mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan manusia adalah tujuannya. Perubahan signifikan di sejumlah bidang, termasuk tempat kerja, didorong oleh kemajuan AI, meskipun AI menghadirkan banyak potensi bagi tempat kerja modern. AI juga menghadirkan kesulitan baru yang harus diatasi oleh manusia dan organisasi, menurut Aida et 2025. Pertumbuhan eksplosif teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan secara drastis, khususnya di tempat kerja. Kecerdasan buatan AI telah muncul sebagai salah satu kemajuan teknologi paling signifikan dalam 10 tahun terakhir. AI menjadi pendorong utama transformasi digital di berbagai industri, termasuk manufaktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keuangan, menurut Rival 2021. Pengenalan AI di tempat kerja tidak hanya mengubah cara bisnis berfungsi, namun juga memerlukan perubahan dalam pengetahuan dan kemampuan karyawan agar mereka dapat berespons perubahan tersebut. Lahir antara tahun 1997 sampai 2012, generasi Z telah menjadi dewasa dan tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi digital. Mereka disebut sebagai digital native karena mereka sudah mengenal teknologi di informasi sejak usia muda. Namun, akses yang mudah terhadap teknologi tidak menjamin bahwa mereka siap menangani tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks akibat kecerdasan buatan. Hambatan terbesar generasi Z adalah bagaimana memperoleh informasi dan kemampuan yang diperlukan agar berhasil di era digital yang sepenuhnya otomatisasi dan berbasis data, menurut Paul Retz, asisten Profesor Entire 2021. Identifikasi masalah. Dampak Artificial Intelligence AI terhadap pengetahuan dan kemampuan generasi Z dalam dunia kerja belum sepenuhnya dipahami. Yang kedua, terdapat kesenjangan antara kemampuan yang dibutuhkan perusahaan dan apa yang dapat dipelajari oleh generasi Z. Yang ketiga yaitu Artificial Intelligence atau AI berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi antara pekerja dengan tingkat keahlian atau kemampuan yang berbeda-beda. 4. Banyak pekerja, khususnya generasi Z, kesulitan mengikuti pesatnya kemajuan teknologi. Yang kelima yaitu salah satu hambatan dalam melakukan adaptasi terbaik di era digital mungkin adalah kurangnya kesiapan digital generasi Z. Yang keenam, belum banyak di kalangan generasi Z yang memahami perubahan struktur dan hubungan sosial di tempat kerja akibat otomatisasi dan Artificial Intelligence AI. Yang terakhir yaitu ketujuh, untuk memenuhi harapan kompetensi di masa depan, perlu dikembangkan program pelatihan dan pendidikan yang sesuai. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah AI berpengaruh terhadap kesiapan digital generasi Z? Yang kedua, apakah kesiapan digital berpengaruh terhadap keterampilan dan pengetahuan generasi Z? Yang ketiga, apakah AI berpengaruh langsung terhadap keterampilan dan pengetahuan generasi Z? Yang keempat, apakah kesiapan digital memediasi pengaruh AI terhadap keterampilan dan pengetahuan generasi Z? Dan yang terakhir yaitu apakah
tantangan dunia kerja memoderasi pengaruh AI terhadap keterampilan dan pengetahuan generasi Z. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk menganalisis pengaruh AI terhadap kesiapan digital generasi Z. Yang kedua, menganalisis pengaruh kesiapan digital terhadap keterampilan dan pengetahuan generasi Z. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh langsung AI terhadap keterampilan dan pengetahuan generasi Z. Yang keempat, menguji peran kesiapan digital sebagai variabel intervening dalam pengaruh AI terhadap keterampilan dan pengetahuan. Yang terakhir, menguji peran tantangan dunia kerja sebagai variabel moderator pada pengaruh AI terhadap keterampilan dan pengetahuan generasi Z. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Selain menyoroti pentingnya kesiapan digital sebagai faktor moderating yang memitigasi dampak kompetensi AI pada generasi Z, temuan penelitian ini juga menjadi dasar untuk meningkatkan literatur ilmiah mengenai hubungan antara integrasi AI dan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kesiapan digital pada generasi Z untuk menghadapi tantangan transformatif di tempat kerja. Selain itu, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru mengenai adaptasi manusia dalam ekosistem kerja berbasis teknologi pintar. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, bagi generasi Z, mendidik atau memberikan wawasan terhadap generasi Z tentang nilai kesiapan digital untuk memenuhi tuntutan tempat kerja kontemporer bisa dengan mudah untuk beradaptasi terhadap lingkungan kerja di era berkembangnya teknologi AI atau artificial intelligence. Yang kedua, bagi industri atau perusahaan, memberikan gambaran tentang pengaruh artificial intelligence atau AI dalam bentuk kompetensi generasi Z, serta membantu memberi gambaran rancangan strategi apa yang harus dipersiapkan oleh dunia usaha terhadap rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia (HRD) yang sesuai dengan perubahan teknologi kerja. Dan bagi pemerintah, lembaga pendidikan atau lembaga kerja, membantu menciptakan program dan kebijakan pelatihan yang lebih efektif dan relevan untuk meningkatkan kesiapan generasi Z, menjadi sumber daya bagi legislator yang ingin meningkatkan pelatihan dan keterampilan karyawan masa depan, serta sebagai pedoman untuk membuat. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Kajian pustaka. Menurut Popkova LL 2022, Artificial Intelligence atau AI, juga dikenal sebagai kecerdasan buatan dalam bahasa Indonesia, adalah bidang ilmu komputer yang mencoba menciptakan mesin yang mampu melakukan aktivitas yang membutuhkan kecerdasan manusia. AI menggunakan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem belajar dari data menemukan pola dan membuat penilaian cerdas. AI mencakup berbagai topik, termasuk pembelajaran mesin, jaringan saraf, dan pemrosesan bahasa alami. AI telah memberikan dampak signifikan pada beberapa bidang, termasuk pengenalan suara, identifikasi wajah, mobil otonom, kedokteran, dan banyak lagi lainnya. Penelitian terdahulu. Sumber daya manusia dianggap sebagai investasi jangka panjang dan merupakan bagian penting dari nasib dan kesuksesan perusahaan apapun serta profitabilitasnya. Bahkan 10 tahun yang lalu, banyak pekerja paling populer adalah di industri 4.0. Akibatnya, keterampilan yang diperlukan untuk posisi ini tidak ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital dan canggih mengaburkan perbedaan pekerjaan. Revolusi industri keempat dicirikan oleh munculnya ekonomi digital yang berfokus pada Internet of Things atau IoT, menurut penelitian Pratama et 2023. Generasi Z dari lahir terlibat dengan kemajuan teknologi. Mereka yang terlahir antara tahun 1995 sampai 2012 bahkan tidak sempat merasakan kehidupan tanpa teknologi dan internet. Teknologi dan internet menjadi komponen penting dan
dari kehidupan dan keseharian mereka. Generasi Z cenderung menghabiskan waktu di internet dan lebih suka tinggal di dalam ruangan daripada keluar, menurut Farhan Firmansyah 2023. Nah, di sini selanjutnya ada kerangka penelitian saya. Yang pertama itu Artificial Intelligence (AI) sebagai variabel X, kesiapan digital sebagai variabel Z, kemampuan dan pengetahuan generasi Z sebagai variabel Y, dan tantangan dunia kerja sebagai variabel M. Hipotesisnya, H1. AI berpengaruh positif terhadap kesiapan digital generasi Z. H2. Kesiapan digital berpengaruh positif terhadap keterampilan dan pengetahuan generasi Z. H3. AI berpengaruh positif terhadap keterampilan dan pengetahuan generasi Z. H4. Kesiapan digital memediasi pengaruh AI terhadap keterampilan dan pengetahuan generasi Z. H5. Tantangan dunia kerja memoderasi hubungan antara AI dan keterampilan serta pengetahuan generasi Z. Bab 3. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif exploratory. Pendekatan ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel dan mengetahui peran mediasi serta moderasi secara statistik. Data ini diperoleh dari mengumpulkan berbagai peneliti terdahulu dan dari berbagai sumber yang ada di media sosial, seperti Google dan lainnya. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akhir atau fresh graduate generasi Z, lahir tahun 1997 sampai 2012, yang sedang atau akan memasuki dunia kerja, khususnya di bidang yang bersangkutan dengan teknologi digital dan AI. Selanjutnya sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Berusia antara 18 sampai 27 tahun, termasuk generasi Z. Memiliki pengetahuan dasar mengenai AI atau teknologi digital, sedang menempuh pendidikan tinggi atau baru lulus. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumusan solving, yaitu N sama dengan N dibagi 1 tambah N dikali error pangkat 2. Dengan asumsi populasi besar dari 1000 dan tingkat kesalahan error 0,05, maka jumlah sampel minimal sekitar 100 sampai 120 responden. Metode pengumpulan data, yaitu ada 2. Yang pertama, data primer, dikumpulkan melalui kuesioner online menggunakan skala Likert 1-5 yang mencerminkan tingkat setuju atau tidak setujunya responden terhadap pernyataan terkait variabel penelitian. Yang kedua yaitu data sekunder, didapat melalui literatur, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan terkait AI, kesiapan digital, dan keterampilan kerja generasi Z. Nah, selanjutnya definisi operasional variabel. Di sini saya mengambil beberapa contoh sumber. 1. Yang pertama AI sebagai variabel X. Indikatornya yang pertama itu otomatisasi kerja. Yang kedua akses teknologi. Yang ketiga interaksi AI manusia. Perubahan jenis pekerjaan. Sumbernya dari Russell and Norving 2016. Yang kedua, kesiapan digital sebagai variabel Z. Indikatornya yaitu 1. Literasi digital. 2. Penguasaan TIK. Yang ketiga, adaptasi teknologi. Dan yang keempat, etika digital. Sumbernya dari Porat, Heblau, Erbroad, Comforters and Education 2018. Keterampilan dan pengetahuan generasi Z atau Gen Z, yaitu sebagai variabel Y. Indikatornya yaitu keterampilan teknis, soft skills, pengetahuan profesional, dan problem solving. Sumbernya dari Smler and Grant 2016. Dan yang terakhir yaitu tantangan dunia kerja sebagai variabel moderator, yaitu M. Pertama,
kompleksitas kerja, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga perubahan teknologi, dan yang keempat tekanan kompetisi. Sumbernya dari Aurel Regita Ahmetia, Itvi Setianogrum, Olivia Tanaya, yaitu tahun 2023. Metode analisis data, yaitu uji validitas dan reliabilitas Person dan Krobach Alpha, analisis regresi dan mediasi menggunakan path analysis, dan uji moderasi dengan interaksi variabel X kali M, alat bantu SPSS atau Smart PLS. Terima kasih. Cukup sekian presentasi singkat tentang proposal saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.